Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat atas segala makhluk yang Dia ciptakan. Ya, oleh karena itu senantiasa kita bersyukur dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang sangat berbahagia ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lihatkan dari rumah, apa yang kita harapkan pada kesempatan menuntut ilmu kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, memberikan kita pemahaman yang cepat, memberikan kita ilmu yang barokah dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Silakan ketua kelas Dimas pimpin doa untuk pagi hari ini. Siap berdoa mulai. Tangan di atas semua. Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Gani. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Aliananda, Dimas Aditya, Lucy Khotimah. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, apakah hari ini kalian siap untuk belajar? Siap. Apakah kalian tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada materi pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang khalifah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang khalifah. Ada yang masih ingat khalifah itu apa? Khalifah itu adalah apa? Adalah manusia itu sendiri. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah untuk menegakkan keadilan, untuk saling tolong menolong. Bagaimana cara saling tolong menolong? Baik dari segi saling memberi, dari segi berzakat, itu juga bagian dari tolong menolong dan menjaga persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, kita akan lanjut pada materi zakat, yang dimana judul besarnya atau temanya adalah hidup lapang dengan berbagi. Kira-kira sebelum kita mulai ada yang tahu apa itu zakat? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita dapat menjelaskan dengan tepat definisi atau pengertian zakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama.
Yang kedua, kita dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis zakat. Dan kita dapat mengetahui siapa sih yang berhak menerima zakat itu. Dan yang selanjutnya, kita dapat mengetahui syarat wajib membayar zakat. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi. Ya, Pak Guru akan perlihatkan. Nah, salah satu gambar. Nah, silakan kalian amati gambar tersebut sebelum kita lanjut ke makna zakat tersebut. Sudah? Nah, kira-kira apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Apa? Orang yang membayar zakat. Terus apa lagi? Apa lagi? Orang yang memberi uang. Baik, anak-anak sekalian, di dalam gambar tersebut terdapat ada seseorang yang menerima zakat dan ada yang memberi zakat. Nah, baik, supaya kita lebih jelas lagi, kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang, ya, dan suci. Dalam artian zakat itu, tujuan zakat adalah mensucikan apa? Harta yang kita miliki. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, zakat itu adalah termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Ya, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ya, yang apabila kita wajib mengeluarkan apabila kita sudah memenuhi syarat. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Nah, kita lanjut ya. Nah, di situ tadi Pak Guru sampaikan tujuan pelajaran kita ada macam-macam zakat. Yang pertama ada namanya zakat. Yang kedua namanya zakat. Yang pertama zakat fitrah adalah yang dimana kita mengeluarkan zakat pada awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua ada namanya zakat mal. Lihat di bawahnya yang termasuk mal itu apa? Mal itu artinya harta. Ada apa di bawahnya kira-kira di gambar tersebut? Ada uang, ada perhiasan. Yang dimana zakat adalah zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan kalau sudah mencapai nisab dan haul. Kita lanjut anak-anak sekalian. Harta yang wajib dizakatkan. Nah, jadi harta ini tidak sembarangan kita zakatkan ya. Jadi ada yang dizakatkan, boleh dizakatkan, ada yang tidak. Yang pertama ada namanya apa? Emas dan perak. Yang kedua ada uang. Yang ketiga hewan ternak. Yang terakhir hasil pertanian. Banyak sekali hasil pertanian itu. Ada jamu, ada kacang dan lain sebagainya. Kalau sudah memenuhi syarat, maka kita harus menzakatkannya. Tapi di sini ada yang ditanyakan. Tidak ada. Aku harap kalian semua paham ya. Selanjutnya, syarat wajib membayar zakat. Jadi kita punya syarat kewajiban untuk membayar zakat itu. Ya, Dimas. Ya, yang pertama ada namanya Muslim. Jadi kalau kita beragama Islam berarti wajib membayar zakat. Yang kedua adalah berakal dan baik. Berakal maksudnya tidak gila, sempurna akalnya. Ya, yang tiga merdeka. Bukan Indonesia yang merdeka ya, tapi di sini merdeka yang disebutkan dengan zakat tidak sebagai budak. Itu makanya wajib membayar zakat. Yang terakhir, harta dimiliki secara sempurna. Dalam artian, harta yang kita zakatkan itu tidak termasuk harta orang lain. Harta kita sendiri, itu yang wajib dizakatkan. Sampai di sini, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Nah, selanjutnya, siapa sih yang berhak menerima zakat itu?
Dari fisabilillah dan ibnu sabil. Kita satu persatu fakir, orang yang tidak memiliki sumber kehidupan, maka berhak dia menerima zakat. Kedua, miskin, orang yang memiliki sumber penghidup, tidak memiliki sumber kehidupan, namun tidak mencukupi kebutuhan dasar. Amil bukan hamil ya, tapi amil artinya orang yang mengelola zakat. Walak, orang yang baru masuk Islam. Dan masahaya, orang yang masih dalam keadaan terikat sebagai budak. Gaib, orang yang terlilit hutang. Jadi kalau ada orang berhutang, itu ya, kalau ada orang berhutang itu berhak dia menerima zakat. Fisabilillah dan ibnu sabil. Kita lanjut yang terakhir anak-anak sekalian. Nah, hikmah membayar zakat. Jadi membayar zakat itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya mesti ada manfaatnya. Yang pertama adalah mensucikan harta. Yang kedua ada menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga mempererat silaturahmi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum Pak Guru nanti berikan tugas, mungkin ada yang mengganjal di dalam pikiran kalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian tugas dalam bentuk LKPD, namanya lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya di depan satu ya. Bila perlu nanti sekelompok satu ini mempresentasikan ya. Kelompok 2 presentasikan. Nanti yang lain menanggapi ya apa yang dipresentasikan. Siap? Siap? Ya, baik Pak Guru bagikan ya. Nah, itu nanti kalian tulis nama kelompok kalian sesuai dengan teman duduk kalian ya. Sesuai dengan kelompok kalian. Nah, ini kelompok Abu Bakar, ini Utsman bin Affan, ini Ali bin Abi Thalib. Ya, ingat Ali bin Abi Thalib, ini Utsman, ini Abu Bakar. Kebetulan kemarin kita belajar tentang khalifah. Jadi nama kelompok yang satu ini Abu Bakar, ini Umar, ini siapa tadi? Ya, Ali bin Abi Thalib. Sudah selesai? Sudah. Yang kelompok Ali bin Abi Thalib sudah? Sudah. Utsman sudah? Sudah. Abu Bakar sudah? Sudah. Baik, kita mulai dari kelompok Abu Bakar. Presentasikan hasil kerjanya di depan kelas kalian. Ya. Ya, semuanya maju, semuanya satu yang jadi juru bicaranya ya. Yang kelompok Utsman nanti dulu. Ya, yang di tengah ini tukang bicaranya. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti tumbuh berkembang.
dari kelompok Utsman bin Affan? Baik. Tepuk tangan buat kelompok Utsman. Selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan presentasikan hasil pekerjaannya di depan. Nah, silakan. Ayo, siapa yang jadi juru bicaranya? Alisna. Jatah harta yang dapat didapatkan ialah emas, beras, perak, dan uang tunai. Bagaimana pendapat kalian dengan penampilan kelompok Ali bin Abi Thalib? Ya, silakan kita beri tepuk tangan buat kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi kita telah belajar mengenai tentang zakat, ya, mengenai tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat, dan hikmah membayar zakat. Nah, oke anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru lanjut, ada pertanyaan? Insya Allah kalian sudah paham semua ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan asesmen. Kita akan bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kamu paparkan tadi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan asesmen menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, aplikasi apa? Quizizz. Ya, ini adalah namanya PPACK ya. Ya, silakan masuk dulu. Sudah masuk semua? Sudah. Namanya sudah ditulis? Sudah, baik. Kalau sudah ditulis namanya, sudah siap untuk mengerjakan soal? Baik, lalu refresh dulu supaya nanti pesertanya kelihatan semua ya. Baik anak-anakku, kita mulai ya. Silakan nanti setelah Pak Guru mulai, kalian jawab dengan benar. Sudah? Ya. Anak-anak sekalian, semuanya sudah selesai? Itulah tadi kita telah menyelesaikan asesmen ya, yang dimana pada kesempatan kali ini kita menggunakan Chromebook ya. Mewah sekali kita pakai asesmen untuk kesempatan kali ini karena pada kesempatan kali ini kita menggunakan model pembelajaran PPACK ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu atau apa yang sekiranya kalian belum paham tentang materi tadi. Yang pertama, adapun hikmah kita membayar zakat itu adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama ya, yaitu saling mencintai sesama agama, sesama muslim tentunya ya. Baik anak sekalian, agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu
melanjutkan materi zakat, yaitu ada sodako, ada infak, dan ada hadiah. Nah, Pak Guru sarankan nanti belajar di rumah, cari bahan ajar, referensi kalian untuk belajar pada pertemuan berikutnya melalui internet, buku bacaan, dan lain sebagainya. Paham? Nah, Pak Guru ingatkan, nanti kalau sudah sampai rumah, jangan membangkang kepada orang tua, jangan melawan, dan kalau disuruh sama orang tua silahkan turuti kemauan orang tua kalian. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.